berani menentang saya. Kamu juga berani bicara kasar sama saya. Kamu juga berani hampar saya. Saya harus kasih kamu pelajaran. Ujian dalam hidup adalah bagian dari sunatullah, tak terpisahkan. Realitas yang harus kita terima, setiap manusia pasti menghadapi tantangan, cobaan, kesedihan, terasa berat. Dan ketika ujian itu datang, maka ketakwaan yang harus menjadi pegangan yang kokoh. Dengan istiqomah kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Ibu, maaf, kenapa ibu menangis? Maaf Ustadz, saat ini kami sedang mengalami musibah. Anak kami satu-satunya masuk dalam daftar penumpang pesawat yang baru saja jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa nama anak bapak? Basmalah Indriana Binti Darmawan Sanjaya. dan ibu. Saya Nova, Pak Ustadz. Para jamaah sekalian, bagaimana kita menyikapi kehilangan itu? Apa dengan marah-marah? Atau dengan menyalahkan Allah? Atau kita menerima dengan lapang dada? Mohon maaf sebelumnya, Pak Ustadz. Akhir-akhir ini saya malah sering menyalahkan takdir Allah. Sekarang kamu tuh gak lebih berharga dari saya. Serahkan semua kepada Allah. Yakin dan percaya kalau takdir itu dari Allah, semuanya baik. Seburuk apapun masalah kita, Allah pasti akan menolong kita. Dan Allah juga akan mengabulkan semua doa dan permohonan kita. Amin. Mari sama-sama kita panjatkan doa untuk keselamatan Basmalah Indriana binti Darmawan Sanjaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kamu bunuh perempuan itu. Terus kamu singkirin. Baik, Bos. Tolong aku ya Allah, tolong beri aku kekuatan. Engkau telah menyelamatkan aku dari kecelakaan pesawat. Maka tolong selamatkan aku lagi ya Allah. Dan aku janji,
akan perbaiki hidup aku dan berbuat baik seumur hidupku. Hoi, jangan lari kau! Hoi, jangan lari! Aduh, Mak! Pak Ustadz, apa betul pertolongan Allah itu ada? Dan apakah bisa ada mukjizat yang bisa menyelamatkan anak saya, Pak Ustadz? Jatuh lagi. Allah itu Maha Penolong dan Maha Pemberi mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semoga saja Allah kirimkan mukjizat itu kepada anak ibu. Amin ya Allah. Mbak, Mbak, hei, Mbak, saya bantu ya. Awas, Sang. Nggak usah ikut campur. Mbak saya bantu ya Mbak ya. Ayo dong, kamu bisa kejar aku nggak? Jangankan cuma ke situ, ke ujung dunia pun aku kejar kamu. Kamu itu segalanya buat aku. Aku nggak tahu gimana jadinya dunia aku tanpa kamu. Kemanapun kamu pergi, aku pasti akan cari kamu. Tapi tunggu, ini kayaknya momennya harus diabadikan nih. Jarang-jarang kan kamu belepotan es krim kayak gitu. Ayo foto dulu. Aku bakalan terus cari kamu. Kemanapun, sampai kapanpun. Walaupun kedengarannya mustahil dan gak masuk akal kamu bisa selamat dari kecelakaan pesawat itu. Tapi aku bakalan terus cari kamu. Sampai ketemu. Aku gak bakalan nyerah.
Wow, tumben-tumbenan Dokter Moji telepon aku. Ada apa sih? Kangen ya? Dokter Tiara, ini gawat. Tadi barusan di jalan, gue nabrak perempuan. Dan tiba-tiba pas gue mau nolongin perempuan ini, dia langsung pingsan. Mungkin keadaan dia tuh sangat lemah. Dan ada beberapa preman yang nyamperin gue. Ya mungkin preman ini tuh ngejar-ngejar ke perempuan ini. Soalnya luka di badan perempuan ini tuh sangat mencurigakan. Bukan luka karena nabrak. Tapi ya, karena kasus ini berhubungan sama tabrakan juga. Kalau kamu telepon polisi juga gimana? Tapi kamu cepat-cepat bawa perempuan itu ke klinik aku juga ya. Makasih ya dok ya. Gue langsung jalan ke tempat lo. Ya, sama-sama. Kayaknya gue harus telepon polisi. Sudahlah. Percayakan sama keajaiban Allah. Tadi juga Ustadz bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Semoga aja malah dikelilingi banyak keajaiban. Dan anak kita bisa segera Tante, ditemukan. Om, aku barusan dapat info dari maskapai. Info apa, Farhan? Maskapai udah ngeluarin daftar korban kecelakaan pesawat yang jasadnya udah ditemukan dan diidentifikasi, Tante. Om, dan nama Mala nggak ada di daftar itu. Justru ini berarti berita bagus kan, Tante? Aku tahu ini kedengarannya mustahil, Tante. Om, tapi siapa tahu ada mukjizat dari Allah dan Mala bener-bener masih hidup, Tante. Kamu dengar kan? Allah mengijabah doa kita. Dan dia masih hidup. Ya Allah, malah. Semoga kamu baik-baik aja. Amin, Tante. Suster? Ya, Sus. Luka yang ada pada tubuh gadis ini bukan seperti luka bekas tabrakan pada umumnya. Ini seperti... Ini benar-benar aneh. Iya dok, lukanya persis seperti korban pemerkosaan kemarin dok. Saya nggak lihat jalanan nih Pak, karena saya lagi ambil handphone saya yang jatuh. Tiba-tiba ada cewek yang lari di jalanan, terus dia nabrak mobil saya Pak. Terus tiba-tiba saya langsung turun, cek kondisi cewek itu, beberapa preman nyamperin saya, dan langsung hajar saya Pak. Tapi alhamdulillah saya bisa menjatuhkan preman-preman itu Pak. Dan saya langsung bawa perempuan itu ke klinik Dokter Tiara Pak. Kita harus tunda dulu penanganannya, Sus. Polisi juga harus ikut tangani ini karena ini kasus pemerkosaan. Jadi Anda langsung bawa dia ke sini? Betul, Pak. Dokter Arya, gawat. Ternyata pasien dalam kondisi koma. Koma? Dan bukan cuma itu. Dilihat dari luka yang ada di tubuh pasien, terlihat jelas kalau dia habis mengalami kekerasan fisik dan juga seksual. Ya bisa dibilang dia habis diperkosa. Maaf dok, karena ini kasus pemerkosaan. Sebaiknya Anda ikut kami ke kantor. Tadi kan saya udah jelasin ke Bapak, bukan saya pelakunya. Saya yang nolongin perempuan itu, Pak. Dan ada preman yang ngejar-ngejar perempuan itu, Pak. Kami hanya ingin mengambil keterangan dari dokter. Jadi perempuan itu berhasil lolos dari maut. Tapi kamu sudah bereskan dia kan, Arman? Bapak tenang aja, Pak. Ketika aku dapat kabar kalau perempuan itu masih hidup, aku suruh anak buahku buat beresin dia, Pak. Nih, Pak. Papa lihat, Pak. Akhirnya kamu berguna juga sebagai anak. Kamu harus selalu berusaha melindungi perusahaan kita. Papa tenang aja. Aku bakal ngelakuin apa aja buat perusahaan kita, Pak.
Pak, anak buah aku kayaknya mau ngasih kabar kalau perempuan itu udah mati, Pak. Ya, halo. Gawat, Bos. Perempuan itu bisa kabur. Tadi ada laki-laki yang menolong dia. Bodoh kalian. Pokoknya saya nggak mau tahu. Cari perempuan itu. Jangan sampai dia ngebocorin kalau saya sudah... Gawat. Papa nggak boleh sampai tahu kalau aku udah perkosa gadis itu. Kamu memalukan, Arman. Kamu buat malu. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Kenapa aku ada di rumah sakit? Mbak, dokter, 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 pasien kabur, dok. Dokter, dokter. Ada apa, suster? Pasien yang dirawat di ruang ICU kabur. Ya sudah, Pak Bayu cek ke dalam. Saya keluar. Baik, Pak. HP. Woi, nyebrang dia di atas. Lihat kiri kanan, hati-hati. Kok bisa kabur, Sus? Dia kan lagi keadaan koma, gimana caranya dia bisa pergi keluar dari rumah sakit? Saya barusan dari ruangannya, pasien nggak ada, dok, di ruangannya. Ya udah kalau gitu kamu perintahkan Sapam untuk cari dia di seluruh area rumah sakit, di dalam atau di luarnya. Dan juga di dekat rumah sakit ya. Baik, dok. Oke. Gimana caranya dia kabur? Aku harus telepon Arya. Halo, Dok. Arya, gawat Arya. Pasien yang kamu bawa semalam kabur dari rumah sakit. Tapi aku udah suruh semua staf untuk cari dia di dalam dan juga di luar rumah sakit. Ya udah kalau gitu mendingan saya jemput dokter, kita bareng-bareng ke rumah sakit ya. Tapi saya sekarang lagi ada di luar rumah, jadi saya share log aja ya ke kamu. Oke, Dok. Dok,
Kalau misalnya perempuan itu juga kabur, pasti nggak jauh-jauh dari sana kok, Dok. Dan kondisinya dia juga kan masih lemah. Yaudah nanti kita bahasnya nanti aja. Kamu jemput aku dulu ya. Oke, oke. Mbak, bangun Mbak, bangun. Mbak, tolong. Ini kenapa Mbak? Saya juga nggak tahu. Mbaknya langsung pingsan. Mbak, bangun Mbak. Mbak, bangun Mbak. Mbak, kita bawa ke rumah sakit aja ya Bu. Iya, kita bawa ke rumah sakit aja. Malah dia pingsan. Dan artinya Arman dan semua anak buah dia udah gagal cari Malah. Ayo. Permisi Mbak, Mas. Kenapa Pak? Saya kenal dia. Saya yang akan bawa dia ke rumah sakit. Bapak siapanya? Dia teman perempuan anak saya. Sekarang bantu saya bawa dia ke mobil saya. Ayo. Ayo, kita angkat. Terima kasih, Pak, Bu. Sama-sama Pak. Dok, pasti perempuan itu nggak jauh dari sini, Dok, kalau jalan kaki. Ya. Mendingan dokter coba cek di daerah sana. Saya coba cek di daerah sana ya, Dok, ya. Oke. Misi Mas, Mbak mau nanya, kira-kira lihat perempuan ini nggak ya? Permisi, Mas. Ya, Mas lihat perempuan yang ada di foto ini. Itu yang pingsan di situ, Pak. Berarti Mas lihat? Terus ada bapak-bapak yang nolongin. Katanya sih kenalan anak ceweknya. Terus mobilnya pergi tuh ke arah sana, Mas. Kalau boleh tahu mobilnya warna apa, Mas? Sedan putih, Pak. Yaudah, makasih ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Dok. Saya barusan dapat info kalau perempuan itu udah dibawa sama orang pakai mobil. Terus gimana? Ya kayaknya sekarang kita harus kejar mobil itu. Ya? Yaudah, cepet. Dasar anak nggak tahu diuntung. Saat krusial seperti ini dia tidak menjawab telepon aku. Dok, kayaknya mobil itu deh yang bawa pasien. Oh iya, ayo Arya cepet, kita kejar mobil itu. Oke. Arya, aku lihat perempuan itu Arya di dalam mobilnya. Ada ya? Buka. Pak, tolong berhentiin mobilnya, Pak. Woi, berhenti! Pak, tolong berhentiin mobilnya, Pak. Berhenti! Pak! Kok dia malah kabur sih? Arya? Ngapain kamu di sini? Papa yang ngapain di sini? Kenapa perempuan itu ada di mobil Papa? Papa menemukan wanita itu di jalan dan dia pingsan. Dan Papa mau bawa dia ke rumah sakit.
Maaf Om, tapi perempuan ini adalah pasien saya, jadi lebih baik saya bawa dia kembali ke klinik Om. Pasti sekarang Arya bawa Mala ke rumah sakit temannya itu. Awas Arman, kalau sampai kamu tidak mengangkat telepon saya. Ngapain sih Papa telepon? Ya, Pak. Kamu ke klinik Dokter Tiara sekarang juga. Suster tolong saya, suster. Iya, baik dok. Kamu tenang aja Arya, saya akan lakuin segala cara untuk tolong dia. Saya minta tolong ya dok ya. Kondisinya cukup parah. Dia mengeluarkan banyak darah saat melarikan diri tadi. Kamu segera bawa dia ke ruang CT scan. Kita harus CT scan dia ya. Iya dok. Dok, gimana keadaan perempuan itu? Kondisinya cukup parah Arya. Kita harus CT scan dulu. Ya udah, nanti kalau hasilnya udah keluar, saya kasih tahu kamu ya. Bagaimana kondisi korban? Sampai sekarang saya belum tahu kondisinya, Pak. Ya mungkin Bapak langsung nanya aja kali ya ke Dokter Tiara. Baiklah. Kita langsung ke ruangannya, Pak. Mari. Kondisi fisik ataupun mentalnya saat ini sangat-sangat lemah. Tapi dok, perempuan ini masih bisa bertahan kan sama kondisinya yang sekarang? Apa kita harus khawatirin hal yang lain? Sepertinya iya. Karena dari hasil CT scan yang saya lihat, ada beberapa benturan yang keras di kepalanya. Kondisi pasien saat ini sangat-sangat tidak baik. Dan mengingat apa yang udah terjadi sama dia, justru yang paling saya khawatirkan adalah saat dia tahu nanti dia adalah korban pemerkosaan. Tapi saya takut dia terkena guncangan mental yang serius dan bisa bikin dia kembali koma lagi. Dokter Arya, Dokter Tiara. Tapi ada beberapa prosedur dan protokol yang Anda harus lalui. Salah satunya contoh cairan sperma dari Dokter Arya. Pak, saya nolongin perempuan ini, Pak. Kok Bapak nuduh saya? Ini cuma protokol biasa yang Anda harus lewati sebelum Anda dinyatakan bersih. Baik, Pak. Tapi saya juga minta tolong sama Bapak. Perempuan ini butuh keadilannya juga, Pak. Dan saya mau orang yang udah perkosa perempuan ini secepatnya ditangkap, Pak. Dan dapat hukuman yang setimpal. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau memberikan gadis malang ini kehidupan yang baru, yang membahagiakan untuk dia. Dan karena aku yang udah membuat dia kena cedera otak seperti ini, ya Allah, aku merasa bertanggung jawab. Bantu aku ya Allah, agar aku bisa bertanggung jawab semuanya, dan aku bisa menjaga dia dengan baik.
Apa yang kamu lakukan terhadap gadis itu? Kamu tahu, polisi coba cari tahu siapa pemerkosanya. Polisi tahu, Pak. Kok bisa? Masalah ini jadi panjang karena ketidakbecusan kamu. Aku nggak tahu kalau situasinya bakal kayak gini. Polisi bener-bener ngejaga Mala. Gimana kalau mereka akhirnya tahu kalau gue udah perkosa Mala? Jangan bilang papa kamu yang memperkosa dia. Bilang papa bukan kamu. Bukan, Pak. Bukan aku yang perkosa, Pak. Aku cuma niat mau ngebunuh dia, Pak. Aku di mana? Dokter, dok, pasang siuman, dok. Arman, dia sadar kan? Enggak mungkin. Arman, kamu mau kemana, Man? Aku di mana? Silakan, Dok. Kamu udah sadar? Saya Dokter Tiara. Apa kamu bisa sebutin nama kamu? Dok, saya nggak tahu nama saya siapa, Dok. Saya nggak tahu, Dok. Kamu nggak ingat nama kamu siapa? Atau asal? Mungkin kamu tahu rumah kamu di mana? Rumah saya. Dok, saya nggak tahu rumah saya di mana. Nggak apa-apa, kamu tenang aja. Mungkin kamu ingat keluarga kamu? Apa kamu bisa sebutin nama keluarga kamu? Orang-orang paling terdekat kamu? Dok, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ingat apa-apa. Dok. Baguslah. Gadis kurang ajar itu ternyata nggak bisa mengingat apapun. Ini jelas berita baik untuk aku dan Arman. Saya nggak tahu saya siapa, Dok. Tolongin saya, Dok. Kamu adalah cinta dalam hidup aku. Itu Arya kenapa genggam tangan Mala segala? Akhirnya kamu sadar juga. Aku takut kehilangan kamu, sayang. Pacar aku? Apa iya? Dan kenapa aku nggak bisa mengingat siapa dia? Kamu siapa? Hei, sayang. Aku pacar kamu. Enggak. Bohong! Kamu bohong! Kamu bukan pacar saya! Siapa kamu? Jangan deket-deket sama saya! Bohong! Sayang, aku nggak bohong sama kamu. Lepasin! Kamu bohong sama saya! Kamu bukan pacar saya! Cinta, masa kamu kayak gitu sama pacar kamu sendiri? Kamu gak inget siapa aku? Ini aku Tiara, Cinta. Aku bestie kamu. Aku juga bestie sama pacar kamu, Arya. Dokter,
Dokter teman aku. Iya Cinta. Nggak apa-apa, kamu nggak usah pikir yang berat-berat dulu ya. Lebih baik kamu tenang. Wajar kalau misalnya reaksi kamu kayak gini karena kamu baru aja lolos dari kecelakaan dan bangun dari koma. Kamu tenang dulu sekarang ya. Aku bantu jelasin ke kamu ya. Setelah kecelakaan, aku khawatir banget sama kamu. Aku minta maaf ya, aku minta maaf. Aku egois. Pas kita ribut di mobil, aku selalu nyalahin kamu. Aku janji, aku akan tebus semua kesalahan aku. Kak, kamu bohong sama saya, kamu bohong sama saya. Sayang, Enggak, kamu pasti bukan pacar saya, kamu bohong. Aku nggak bohong sama kamu. Kamu bukan pacar saya. Sayang, kamu tenang dulu. Ada hubungan apa Arya dan Mala? Awas aja sampai Arya tahu apa yang terjadi antara aku dan Mala. Takutnya Arya akan semakin membenci aku. Setelah mengetahui kondisi gadis itu, jadi sangat sulit menyelidiki. Sebelum Bapak menyelidiki perempuan itu, Bapak harus cari tahu dulu siapa orang tuanya dan latar belakangnya dia, Pak. Baru Bapak bisa menyelidiki perempuan itu. Betul Pak Arya. Tapi tolong jelaskan, kenapa Bapak mengaku pacar gadis itu? Saya paham Pak. Apa yang dilakukan Pak Arya itu adalah untuk meredakan ketegangan emosional gadis itu. Kalau dia sampai sadar dia adalah korban pemerkosaan, lalu tertabrak mobil sampai koma, trauma ini bisa membuat kondisinya semakin parah, Pak. Jadi gini, Pak. Saya adalah dokter yang berurusan sama orang yang kena pemerkosaan atau KDRT, Pak. Jadi saya tahu, Pak, gimana caranya untuk mendekatkan diri sama mereka, Pak. Makasih ya, Pak. Tapi, kamu kan baru aja bilang dan ngaku kalau kamu adalah orang terdekat dia. Kamu yakin sama apa yang kamu lakuin? Kamu tahu kan kesembuhan dia itu bisa memakan waktu yang lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Apa kamu akan terus bermain di belakang kebohongan ini? Aku nggak mikirin dampaknya nanti. Apa benar apa yang aku lakuin sekarang? Aku cuman mau dia lebih tenang dan merasa dicintai. Permisi. Iya, Pak. Dengan keluarga Basmala Indriana, kami dari Airland Dream High. Iya, saya ibunya. Apa ada kabar tentang anak saya, Pak? Berita terbaru kalau penumpang pesawat Airland Dream High dinyatakan meninggal semua. Nggak mungkin anak saya masih hidup. Nggak mungkin. Bapak bohong, saya ibunya. Nggak mungkin anak saya meninggal. Nggak mungkin. Saya tahu anak saya masih hidup. Bapak bohong. Cabut pernyataan Bapak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi maaf, Bu. Ini kan di laut lepas. Sedikit kemungkinan untuk bisa terselamatkan. Bapak bohong. Bapak tega bohongin saya. Tante sabar, Tante. Farhan, kamu kan yang bilang sama Tante kalau Mala masih hidup. Kamu yang yakinin Tante. Tante juga yakin kalau Mala masih hidup, Farhan. Bilang kalau Mala masih hidup. Iya, sudah. Mala masih. Iya. Dia pasti masih hidup. Ya. Sudah. Terima kasih. Kami permisi. Arya, kamu tadi belum jawab pertanyaan aku loh.
Apa kamu yakin sama perlakuan kamu ke perempuan itu? Kamu tahu kan kasus hilang ingatan itu bisa cepat, bisa juga lama. Jadi kita nggak tahu kapan dia sembuh. Itu artinya kamu harus terus berpura-pura sampai dia ingat lagi. Dok, kamu kenal saya kan? Selama ini, saya selalu maksimal nolongin pasien saya. Tapi khusus dengan pasien ini, saya akan lakuin apapun, bagaimanapun caranya, untuk ngelindungin dia dan nolongin dia. Dan siapapun yang udah perkosa dia, saya pastikan dia akan masuk penjara. Anda keterlaluan, Pak. Anda membungkam kebenaran dengan uang. Kamu tahu, polisi coba cari tahu siapa pemerkosanya. Aku akan kasih tahu semua orang siapa kamu. Pemerkosa, penjahat, pembunuh anak-anak gak bersalah. Kamu akan membusuk di penjara, Arman. Saya Sarah. Tadi saya sempat lihat kamu berenang. Aneh aja yang tadinya kamu kelihatan kayak perenang profesional dan kamu tiba-tiba nyaris gak gerak di bawah sana. Kamu gak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa. Saya Arman. Terima kasih ya. Udah ngomongin saya. Saya utang nyawa sama kamu. Gimana kalau saya traktir kamu minum kopi? Kopi? Saya pikir kita butuh lebih dari itu. Tawarannya menggoda. Gimana kalau dimulai dari kopi dulu? Habis dilihat nanti. Oke. Dan ini wajah pelaku sudah terlihat jelas, Pak. Kira-kira Bapak bisa cari tahu siapa orang ini? Foto pelaku sudah kami sebar ke setiap polsek untuk cari tahu identitasnya, Pak. Saya boleh minta izin, Pak, fotoin orang ini dengan handphone saya? Silakan, Pak. Dan mengenai bukti sperma yang ditemukan di tubuh korban, sudah diidentifikasi dan hasilnya tidak cocok dengan sperma Bapak. Dan Bapak terbebas dari tuduhan sementara. Syukurlah kalau kayak gitu, Pak.
By the way, makasih ya. Udah ditraktir kopi. Dan mau dibantuin cari kerjaan. Wajah kamu tuh cantik banget ya. Terus pendidikan kamu juga luar biasa tinggi. Harusnya kamu tuh nggak sulit cari pekerjaan, tapi kamu tahu kan di negara ini itu aja nggak cukup. Butuh orang dalam. Untung kamu ketemu sama aku. Aku akan cariin kamu pekerjaan dengan posisi yang bagus. Janji ya. Awas kalau bohong. Aku janji cantik. Kamu akan bohong. Ya udah kalau gitu, aku pamit dulu ya. Thank you for today. Pak. Di sini kamu rupanya. Dasar anak nggak bertanggung jawab. Taunya enak-enakan di klub hotel ini. Papa jangan asal tuduh, Pak. Aku nih nggak lagi enak-enakan di sini, Pak. Aku justru ketemu sama calon karyawan baru buat perusahaan kita, Pak. Emangnya siapa? Dia nih orang yang tepat buat karyawan di perusahaan kita, Pak. Papa ngapain di sini? Soal Mala. Rupanya gadis itu hilang ingatan. Tapi tidak menjamin kalau gadis itu hilang ingatan seumur hidupnya. Kalau ingatannya kembali, posisi kita tidak aman. Pak, Papa tenang aja, Pak. Aku akan perintahin anak buah aku buat ngurusin perempuan itu, Pak. Pokoknya Papa besok pagi lihat berita di koran ada mayat mengapung di sungai. Jangan coba-coba urus masalah ini. Kalau kamu dikasih kepercayaan, selalu gagal. Kali ini, Papa yang akan urus Mala. Papa akan pastikan kalau dia tidak akan menjadi hambatan buat kita dan perusahaan kita. Emangnya Mama beneran mau nikah sama Om Ayan? Iya sayang, beneran dong, masa bohongan. Nanti kita juga bakal tinggal bareng sama Om Ayan. Dan kamu harus panggil dia Papa. Enggak, aku gak mau panggil dia Papa. Papa aku cuma satu, Papa Arya. Aku gak mau Papa yang lain, Ma. Mama, kenapa sih kita harus berpisah sama Papa? Aku mau tinggal sama Papa, please. Putri cukup ya? Mama pusing dengerin kan kamu tau gak? Mama jangan, Mama jangan, Mama jangan, Mama jangan. Udah dong sayang, kamu jangan cemburu gitu sama aku. Aku nikah sama Selma itu tuh cuma pura-pura aja. Iya benar, cukup aku deket dengan Selma aja. Semua pesta dan meeting tuh jadi gampang. Itu klien gampang banget berdatangan. Udah kamu tenang aja, nggak usah ribet. Kamu teleponan sama siapa itu? Sama klien aku sayang. Ini ada suatu keperluan yang sangat urgent banget.
Gimana, kamu udah cobain baju pengantin kita belum? Udah dong. Suka? Suka banget. Wow, syukurlah. Mama jangan mau nikah sama Om Ayan. Om Ayan jangan didapat mau nikah sama Mama cuma untuk bisnis. Ternyata anak kecil manja ini dengar pembicaraan aku tadi. Mungkin Putri salah dengar. Om tadi bicara sama teman Om. Kalau misalnya deket sama Mama, Om jadi bisa banyak belajar tentang bisnis sama Mama. Tapi aku itu tahu Om Ayan itu jahat. Mama percaya deh sama aku. Mendingan Mama mau nikah sama Papa. Kalau Papa baik dan ganteng lagi. Benci sama kalian berdua. Nak, Udah deh, udah biarin aja, namanya juga anak kecil, nggak ngerti apa-apa. kamu tuh nggak seharusnya bersikap kayak gitu ke dia. Ya udah sih, biarin aja. Ya Allah, yang Maha Kuasa dan yang Maha Benar. Aku mohon ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kalau Arya benar-benar pacarku ya Allah. Apapun petunjuknya. Ya Allah, saya memohon ampun-Mu ya Allah. Atas hilaf dan dosa yang saya telah perbuat ya Allah. Aku pacar kamu. Karena saya sudah berbohong sama gadis itu ya Allah. Tapi apa yang saya lakuin semua ini hanya cuma membantu gadis itu ya Allah. Sampai detik ini, aku masih merasa Arya adalah orang yang asing untukku. Arya itu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Apa benar dia pacar saya? Betul, Cinta. Walaupun dokter Tiara bilang kalau Arya adalah pacarku. Tapi hati ini sama sekali nggak ada getaran ya Allah. Tolong lindungilah anak saya Putri ya Allah. Semenjak hari perceraian saya sama mantan istri saya nggak bisa selalu dekat sama anak saya. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Tolong atur semuanya ya Allah. Hingga saya bisa bersama lagi sama Putri. Ini ada yang salah ya Allah. Tapi aku nggak tahu apa itu. Maka tolong tunjukkanlah jalan yang benar. Berikanlah kami kemudahan ya Allah. Untuk bisa menemukan keluarga gadis itu. Tolong berikan aku kesembuhan. Hingga saya dan jajaran polisi untuk bisa menangkap orang yang sudah memperkosa gadis itu ya Allah. Dan kemampuan untuk mengingat semua apa yang terjadi di diriku ya Allah. Kamu habis sholat ya? Iya. Aku habis berdoa sama Allah. Kalau boleh tahu, kamu berdoa apa aja sama Allah? Aku berdoa supaya Allah mudahkan aku untuk mengembalikan semua ingatan aku. Aku boleh nanya sesuatu? Boleh? Sebelum kamu nanya, aku boleh duduk di sini? Boleh. Oke. Sekarang kamu mau nanya apa? Kenapa ya? Nggak ada satu orang keluarga pun yang jenguk aku.
pasti punya keluarga kan? Kamu itu anak yatim piatu. Nggak punya keluarga. Anak yatim piatu. Kamu udah nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Tapi kan seperti yang selalu kamu bilang, aku kan cukup buat kamu. Dan aku udah janji sama kamu. Aku akan selalu lindungin kamu, jagain kamu. Jadi kamu gak usah sedih lagi ya. Hey. Gimana kalau kita coba tos-tosan kita yang dulu? Kamu masih ingat? Oke, nih aku ajarin ke kamu lagi ya. Coba jari kamu kayak gini. Oke. Oke, habis ini apa ya? Ya aku ingat. Habis itu kita tangannya nempel. Oke, terus pegang. Habis ini kita bikin simbol love. Oke? Ya ampun. Ini pasangan romantis satu klinik ini kayaknya harus kita pisahkan dulu ya. Arya, ayo ini waktunya pulang. Ya udah, ya bentar, 5 menit. 3 menit. Bentar nggak lama kok. Kamu masih ingat kan tadi tos-tosannya? Halo. Ayo, ini kamu malah lihat-lihatan sih. Ayo tolong dokter Arya ya. Ayo cepat, silakan pulang. Iya. Udah, ya. Udah, tolong. Ini kamu, ayo. Kenapa sih? Ini diberesin ya, istirahat. Aku taruh sini ya. Iya, makasih ya dok. Sini. Malah jangan tinggalin ibu. Kamu putri ibu satu-satunya. Ibu mohon jangan tinggalin ibu. Ibu gak bisa kalau gak ada kamu. Ibu mohon. Malah, ibu maafin Malah, Bu. Jangan Malah. Maafin Malah. Maafin Mala, Bu. Maafin Mala. Malah. Jangan Malah. Astagfirullahaladzim. Mas. Ada apa, Nom? Mas, kamu tahu nggak? Aku barusan ketemu sama siapa? Aku mimpi ketemu sama Mala, Mas. Mala. Dan Mala yang aku lihat di mimpi itu adalah Mala dengan sosok manusia biasa. Bukan Mala di alam lain, Mas. Itu pertanda dari Allah. Kalau Mala sebenarnya masih hidup. Iya, Mas. Amin. Insya Allah. Telepon sekarang. Bagus. Halo? Dokter Arya. Dok, tolong Ambo, dok. Anak Ambo. Ini udah demam tinggi. Pak, Bapak tenang dulu ya. Mendingan sekarang Bapak langsung share lo ke saya langsung ke sana.
Ambo belum siap nih. Aduh lamoy kok. Aduh. Siap. Sakit bos. Gini. Aduh, kepala Ambo sakit gigi bos. Sekarang lu teriak-teriak mau tolong sama dokter. Cepetan. Makasih ya dok. Ya, sama-sama. Kamu istirahat ya. Sus, tolong matiin lampunya ya. Baik dok. Oi, dokter, dokter, kamar dokter, oi. Sus, ada apa itu? Ayo kita cek. Dokter, tolong kawal Ambo jangan sampai meninggal. Iya, tengok lu kok. Oh iya, sebentar. Pak. Ya, Bu. Ini tolong bawa ke IGD sekarang ya, Pak. Baik, Bu. Ayo, Lan. Ayo, Sus. Bisa pelan-pelan gak dok? Kok rumah ini kelihatan kosong banget ya, nggak ada orang? Ini benar nggak sih alamatnya? Halo Putri sayang. Mama. Loh sayang, kok kamu nangis? Mama mau nikah sama Om Ayan. Tapi Om Ayan jahat. Sekarang Mama ikutan. Putri tahu dari mana kalau Om Ayan itu jahat? Apa Om Ayan itu pernah mukul atau bentak Putri? Enggak sih, tapi Putri tahu dong kalau Om Ayan itu jahat. Jemput Putri, Pak. Iya Putri, Papa juga pengen banget tinggal sama Putri. Nanti Papa atur ya. Beneran ya, Papa? Iya, Papa janji sama Putri. Dadah, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Kayaknya ada yang aneh deh. Gue punya firasat buruk sama Cinta. Ada di sebelah sini darah. Ayo, Cing. Sabar, Cing. Sabar, Cing. Kuat, Cing. Buruan dokter, jahit. Itu lukanya. Dan mulai sekarang, kamu nggak akan jadi hambatan buat aku dan Papa. Siapa kamu? Cinta? Siapa kamu? Siapa kamu?
kurang ajar. Kenapa ada Arya di sini? Ya Allah, itu kamu mau kemana? Aku harus tangkap orang itu. Kamu tunggu di sini. Jangan bahaya. Itu bahaya. Hei, berhenti! Woi! Dok, mau nggak apa-apa dok ya? Enggak, Arya, luka kamu parah banget, ini harus diobatin. Ya ampun, suster tolong bantu bawa dokter Arya ke dalam ya. Baik dok. Ayo cepet-cepet. Oh, hati-hati. Jangan. Tolong jangan. Kamu jangan panik ya. Ini saya dokter. Dok, Ayo. bantuin. Gak apa-apa. Sini, bentar. Ayo. Tolong, jangan. Dok, siapa mereka? Kenapa mereka sampai mau ngebunuh aku? Apa yang udah aku lakuin sampai mereka sebenci itu sama aku? Cinta, mungkin itu preman yang sama yang waktu itu celakain kamu. Mereka itu takut kayaknya kalau kamu laporin ke polisi. Makanya mereka mau nyelakain kamu lagi. Arya, biar suster obatin luka kamu, aku jagain Cinta di sini ya. Itu gara-gara aku. Maafin saya. Cinta, ini bukan karena kamu ya. Oke? Maafin aku. Cinta, kamu harus stop salahin diri kamu sendiri. Itu udah tugasnya Arya untuk jagain kamu. Sus, tolong ambilin alkohol sama kapasnya. Dok, tadi waktu Arya berantem, saya kayak keinget sesuatu, dok. Apa yang kamu ingat, Cinta? Seperti deja vu. Masih samar-samar gak jelas. Tapi waktu Arya ketusuk, saya kayak melihat ada orang yang ketusuk juga. Lalu apa ada hal lain yang kamu ingat? Ada 2 orang laki-laki yang berusaha ngelindungin saya dari kejaran preman. Dan salah satu dari mereka yang ketusuk. Cinta, kamu ngapain? Dok, saya mau ketemu sama Arya. Saya mau bilang makasih karena dia udah jadi Superman pelindung saya. Cinta, lebih baik nanti aja ya. Saya baru aja kasih kamu obat. Takutnya nanti kamu ngantuk. Saya harus ketemu sama Arya. Ya udah, tapi pelan-pelan ya.
Ya Allah, kasihan sekali perempuan ini. Aku nggak tahu apa yang terjadi di masa lalunya, tapi terlihat jelas ada seseorang yang ingin melenyapkan dia. Aku mohon lindungi gadis ini, ya Allah. Dan lindungi juga Arya yang mau berkorban untuk melindungi gadis ini. Aku tahu nyawa bisa jadi taruhannya. Kasih, Sus. Sama-sama, Dok. Cinta, kamu ngapain kesini? Maaf ya. Gara-gara aku, kamu jadi terluka kayak gini. Harusnya ini nggak terjadi sama kamu. Cinta, aku kan Superman kamu. Jadi kamu gak perlu minta maaf sama aku ya. Tugas aku untuk jagain kamu dan lindungin kamu. Enggak, Arya. Aku nggak ngerasa aku pantas untuk bisa dapat kebaikan dari kamu. Makasih, Supermanku. Tadi Cinta cerita, katanya dia mendadak dapat ingatan soal masa lalunya waktu kamu berantem sama orang jahat di kamar dia. Itu artinya berarti seluruh hidupnya Cinta tuh dalam bahaya. Kamu harus hati-hati, Arya. Satu-satunya cara biar Cinta selamat, gue harus bawa ke Jakarta. Ini tiket buat besok ke Jakarta udah siap ya, Om? Farhan, itu tiket apa? Tiket buat siapa? Tiket kita bertiga, Tante. Aku, Om, sama Tante. Besok pagi kita berangkat ke Jakarta. Enggak, Mas. Farhan, Tante nggak mau ke Jakarta. Tante mau di sini nungguin Mala. Tante mau cari Mala. Kalau Mala masih hidup gimana? Nova, kalau kamu tetap tinggal di sini, kamu akan terus teringat sama Mala. Sedangkan kita harus move on, melanjutkan hidup. Tapi Mala, Mas. Nova, kita pasrahkan sama Allah. Kalau memang sudah jalannya, pasti kita akan diketemukan dengan Mala, anak kita. Arya?
Bilang ke Papa Arya, apa ini musuh kamu? Papa akan habisin dia. Nggak usah mikirin Arya. Urusin aja urusan sendiri, Pak. Arya, sampai kapan kamu dingin dan acuh seperti ini? Papa ini masih papa kamu loh. Dan papa cukup sabar untuk menghadapi kamu. Jadi sebut siapa yang sudah melukai kamu. Bapak Surya Chandra Winata. Anda itu udah gak punya hak sebagai ayah saya. Sejak Anda ngeracuni banyak anak kecil dengan produk susu Anda. Apa yang Anda lakukan itu sangat jahat, Pak. Dan sikap Anda itu selalu mikirin keuntungan sendiri. Itu sangat jijik. Dan saya selalu berharap kalau Anda itu bukan ayah saya. Kenapa sih kamu lebih percaya media? Papa kan sudah bilang kalau ini semua adalah konspirasi untuk menjatuhkan Papa dan perusahaan Papa. Dan Papa pernah bilang, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Maaf ya Pak Surya. Apa yang saya lihat di mata Anda itu cuma penuh dengan kebohongan. Sudah banyak bukti dan korban. Tapi Anda itu masih bersikeras kalau Anda itu nggak salah. Bukti? Bukti apa yang kamu maksud? Saya ketemu sama satu perempuan di bandara, Pak. Dan dia meminta tiket saya untuk ke Jakarta. Saya kasih tiketnya, Pak. Dan ternyata perempuan itu kerja di perusahaan Bapak sebagai lab supervisornya. Dan dia akan ngebongkar semua kebusukan Bapak dan kejahatan Bapak. Tapi sayangnya, perempuan itu nggak selamat karena kecelakaan pesawat itu. Dan saya berutang nyawa sama dia, Pak. Kalau karena bukan dia, mungkin saya yang nggak selamat. Gadis yang dimaksud sama Arya itu kan Mala. Tapi kok Arya bilang gadis itu meninggal? Mala kan ada depan dia. Ada yang aneh dalam ini semua. Apa Arya nggak bisa kenalin Mala? Bapak mendingan pergi dari sini. Sebelum saya hilang respect sama Anda. Ini membuat kepalaku pusing. Kenapa Arya tidak kenal Mala? Gadis yang sama yang dia kasih tiket. Halo Om. Halo Tiara. Ada yang Om mau tanya ke kamu. Oh, iya boleh Om, silakan. Apa yang mau ditanya? Soal Arya. Om tadi lihat bahunya berdarah. Iya Om, benar. Semalam itu ada orang yang berusaha untuk masuk ke kamarnya Cinta. Pasti itu ulah Arman. Kalau bukan dia, siapa lagi yang akan celakain Mala? Terima kasih ya Tiara, sudah memberitahu Om. Oke Om, sama-sama. Terima kasih, Pak.
Bisa, Mas? Bisa. Panjang ya? Mas, saya ke toilet dulu ya. Tapi cepat ya. Ya. Bu? Bu, Ibu di mana, Bu? Kita harus pergi sekarang, Bu. Bu. Ibu baik-baik aja? Ya Allah.